Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kita menyelesaikan kasus untuk menguji hipotesis rata-rata dalam satu sampel, baik sampel besar maupun kecil, dan juga hipotesis rata-rata dalam dua sampel, baik sampel yang berpasangan maupun saling bebas. Video ini kita akan membahas bagaimana menguji suatu hipotesis tentang varian, baik itu satu sampel maupun dua sampel. Terlebih lagi, uji ini digunakan untuk memenuhi asumsi dalam uji hipotesis dua sampel rata-rata dengan sampel independen atau saling bebas. Apakah varian dari kedua populasi itu sama atau tidak? Secara umum, hipotesis varian bisa dibagi jadi dua, yaitu untuk satu sampel dan dua sampel. Untuk pengujian hipotesis varian satu sampel menggunakan uji statistik chi-square. Sementara untuk pengujian hipotesis varian dua sampel menggunakan uji F. Hipotesis varian ini juga memiliki tiga jenis arah pengujian. Yang pertama, uji komparatif varian dua arah. Dalam hal ini, H0 menyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu sama dengan sigma 0 kuadrat. Sementara sigma 0 kuadrat ini merupakan nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kemudian H1 menyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, atau dalam pengertian lain, varian populasi tertentu tidak sama dengan nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kedua, yaitu uji komparatif varian satu arah yang mengacu pada arah kanan. Dalam hal ini, H0 menyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu kurang dari sama dengan sigma 0 kuadrat, atau bisa juga diartikan sebagai varian suatu populasi tertentu itu maksimal sebesar sigma 0 kuadrat. Sementara sigma 0 kuadrat merupakan nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kemudian H1 menyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu lebih besar dari sigma 0 kuadrat, atau dalam pengertian lain, varian populasi tertentu lebih besar dari nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, uji komparatif varian satu arah yang mengacu ke arah kiri. Dalam hal ini, H0 menyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu lebih dari sama dengan sigma 0 kuadrat, atau bisa juga menyatakan varian suatu populasi tertentu itu minimal sebesar sigma 0 kuadrat. Sementara sigma 0 kuadrat merupakan nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kemudian H1 nyatakan bahwa varian suatu populasi tertentu itu lebih kecil dari sigma 0 kuadrat, atau dalam pengertian lain bisa kita artikan sebagai varian populasi tertentu lebih kecil dari nilai varian populasi yang dihipotesiskan. Kemudian kita lanjutkan ke hipotesis satu sampel varian, di mana arah pengujian ini menggunakan uji statistik chi-square yang diperoleh dari chi-square hitungnya sama dengan n-1 yang dikalikan dengan S kuadrat atau varian sampel yang dibagi dengan sigma kuadrat atau varian dari populasi yang dihipotesiskan. Berikut ini merupakan ilustrasi dari distribusi chi-square, di mana persebarannya mengikuti nilai derajat bebasnya dengan derajat bebas yang diperoleh dari n-1. Kita lanjutkan ke daerah kritis dari hipotesis satu sampel varian. Kita awali dari daerah kritis dari satu arah, yaitu arah kanan, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. Nah, dari rumusan hipotesis ini nanti akan kita peroleh daerah kritisnya terletak pada chi-square yang lebih besar dari chi-square alpha. Dengan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kalau nanti uji statistik dari hipotesis satu sampel varian ini terletak pada daerah kritis, maka nanti akan tolak H0 atau terima H1. Sementara itu, kalau nanti uji statistiknya berada di luar daerah kritis, maka terima H0 atau tolak H1. Nah,
Sekarang bagaimana jika kita menggunakan hipotesis satu arah, yaitu arah kiri, dengan rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Maka letak daerah kritis dari hipotesis satu sampel variannya terletak pada C² yang kurang dari C² kuadrat 1 min alfa dengan ilustrasi sebagai berikut. Kalau nanti nilai uji statistiknya berada di daerah kritis, maka nanti tolak H0 atau terima H1. Sementara itu kalau nanti uji statistiknya berada di luar daerah kritis nilainya, maka terima H0 atau tolak H1. Jika dalam pengujian kita nanti kita menggunakan hipotesis dua arah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut, maka daerah kritisnya dinyatakan dengan sebagai berikut, yaitu C² yang kurang dari C² 1 min alfa per 2 atau C² itu lebih besar dari C² alfa per 2, di mana letak daerah kritisnya ini akan dibagi menjadi dua, yaitu sebagian di arah kanan dan sebagian di arah kiri. Dalam hal ini, setengah luas dari daerah kritisnya terletak pada sisi kanan, kemudian setengah letak dari daerah kritisnya terletak pada di sisi kiri. Dimana jika nanti uji statistiknya yang kita hitung berada di daerah kritis, berada di kiri atau kanan, maka nanti tolak H0 atau terima H1. Sementara kalau kita nanti menggunakan uji statistiknya dengan nilai yang kita peroleh yaitu berada di luar daerah kritis, maka nanti terima H0 atau tolak H1. Contoh soal, sebuah meriam harus memiliki ketepatan menembak dengan variasi yang minimum untuk memperoleh akurasi yang presisi. Spesifikasi dari pabrik senjata menyebutkan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimum adalah 4 meter. Untuk menguji hal tersebut, sampel diambil sebanyak 16 meriam dan diperoleh hasilnya varian sampelnya sebesar 24 meter. Ujilah standar deviasi dari spesifikasi tersebut dengan menggunakan alfa sebesar 5%. Dalam hal ini, tentang pernyataan dari contoh soal ini yang menyatakan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimum adalah 4 meter itu terbukti benar atau tidak. Pertama, kita susun dulu rumusan hipotesisnya yang di sini saya simbolkan dengan H0-nya di sini yang menyatakan varian yang merupakan kuadrat dari standar deviasi, sehingga varian dari ketepatan menembak meriam itu maksimum 16 meter, di mana 16 meter ini diperoleh dari kuadrat dari standar deviasinya yang sama dengan 4 meter. Atau kalau kita susun dalam bentuk persamaan, maka varian dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut itu kurang dari sama dengan 16 meter. Kemudian untuk H1-nya, nyatakan varian atau kuadrat dari standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut itu lebih dari 16 meter. Atau bisa kita susun dalam bentuk persamaan, yaitu varian dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut itu lebih dari 16 meter. 16 meter diperoleh dari kuadrat dari standar deviasinya. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menentukan letak daerah kritisnya berdasarkan informasi yang kita peroleh dari soal. Karena dalam contoh kasus ini yang mengarah pada hipotesis satu sampel varian, sehingga arah pengujiannya mengacu pada C². Beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menentukan letak daerah kritisnya. Yang pertama adalah taraf signifikansi yang kita gunakan sebesar 5% atau 0,05. Kemudian derajat bebasnya yang disimbolkan dengan V atau df yang diperoleh dari N-1 atau jumlah populasi dari sampelnya yang dikurangi dengan 1. Kita peroleh hasil akhirnya untuk derajat bebasnya yaitu adalah 15. Sehingga jika kita lihat di tabel C², maka kita peroleh untuk C² ini dengan alfa sebesar 5% kita peroleh 24,9958. Sehingga jika kita ilustrasikan daerah kritisnya adalah sebagai berikut. Untuk gambaran umum dari tabel C² adalah sebagai berikut.
0,05 terletak di sini, kemudian dengan derajat bebas sebesar 15 kita peroleh hasilnya yaitu 25. Lanjut ke uji statistik menggunakan chi-square dengan formulasinya yaitu n-1 yang dikalikan dengan varian sampel dibagi dengan varian populasinya. Untuk jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 16, kemudian varian sampelnya itu sebesar 24, kemudian varian populasinya yaitu 4 kuadrat atau 16, sehingga kita peroleh hasilnya sebesar 22,5. Kalau kita ilustrasikan 22,5 itu di daerah kritisnya, sehingga kita peroleh gambaran sebagai berikut. Dari ilustrasi ini, nilai chi-square-nya sebesar 22,5 itu terletak di luar daerah kritis di sini, sehingga keputusannya yaitu terima H0 dan tolak H1. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh kasus ini yaitu varian dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut itu maksimum adalah 16 meter. Atau tentang pernyataan dalam soal bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimum adalah 4 meter terbukti benar. Kemudian kita lanjutkan ke hipotesis 2 sampel varian. Hipotesis varian 2 sampel atau populasi ini juga memiliki 3 jenis arah pengujian. Pertama, uji komparatif varian 2 arah. Dalam hal ini, H0-nya menyatakan bahwa selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua itu sama dengan sigma D kuadrat. Sementara itu, sigma D kuadrat merupakan selisih varian antara kedua populasi yang dihipotesiskan atau yang kita duga. Kemudian H1 menyatakan selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua itu tidak sama dengan sigma D kuadrat. Atau dalam pengertian lain, selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua tidak sama dengan selisih varian populasi yang dihipotesiskan atau yang diduga. Jika nanti sigma D kuadrat atau selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua yang diduga itu sama dengan 0, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai varian dari populasi ke-1 sama dengan varian populasi kedua untuk H0-nya, kemudian H1-nya varian dari populasi ke-1 itu tidak sama dengan varian dari populasi kedua. Kemudian kedua yaitu uji komparatif varian satu arah yang mengacu pada arah kanan. Dalam hal ini, H0-nya menyatakan bahwa selisih varian populasi ke-1 dengan varian populasi kedua itu kurang dari sama dengan sigma D kuadrat. Sementara itu, sigma D kuadrat merupakan selisih varian antara kedua populasi yang dihipotesiskan atau yang kita duga. Kemudian H1-nya menyatakan bahwa selisih varian populasi ke-1 dengan varian populasi kedua itu lebih besar dari sigma D kuadrat, atau dalam pengertian lain selisih varian antara populasi tersebut lebih besar dari selisih varian populasi yang dihipotesiskan atau yang diduga. Jika pada kasus tertentu sigma D kuadrat atau selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua yang diduga itu sama dengan 0, maka hipotesisnya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu H0-nya varian populasi ke-1 itu kurang dari sama dengan varian populasi kedua. Sementara itu untuk H1-nya varian populasi ke-1 itu lebih besar dari varian dari populasi kedua. Kemudian yang ketiga yaitu uji komparatif varian satu arah yang mengacu ke arah kiri, di mana dalam hal ini H0-nya menyatakan bahwa selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua itu lebih besar atau sama dengan sigma D kuadrat. Sementara itu sigma D kuadrat merupakan selisih varian antara kedua populasi yang dihipotesiskan atau yang kita duga. Kemudian H1-nya menyatakan bahwa selisih varian populasi ke-1 dengan populasi kedua itu kurang dari sigma D kuadrat, atau dalam pengertian lain selisih varian antara populasi tersebut itu kurang dari selisih varian populasi yang dihipotesiskan. Jika dalam suatu kasus tertentu itu sigma D kuadrat atau
selisih varian antara populasi ke-1 dengan populasi kedua yang diduga itu sama dengan 0, maka bentuk hipotesisnya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Untuk H0-nya yaitu varian populasi ke-1 itu lebih besar sama dengan varian populasi ke-2. Sementara itu untuk H0-nya varian populasi ke-1 itu kurang dari varian populasi ke-2. Uji statistik dalam pengujian hipotesis 2 sampel varian menggunakan uji F. Dalam hal ini F hitungnya diperoleh berdasarkan perbandingan varian sampel ke-1 terhadap varian sampel kedua, atau varian sampel ke-1 atau S1 kuadrat yang dibagi dengan varian sampel kedua atau S2 kuadrat. Daerah kritis dalam pengujian 2 sampel varian. Mengacu pada bentuk hipotesisnya, dalam hal ini hipotesis satu arah kanan, maka letak daerah kritis dalam pengujian ini berada di F yang lebih besar dari F alfa dengan derajat bebas pembilang V1 dan derajat bebas penyebut V2. Kemudian, jika nanti uji statistik atau uji F dalam hal ini F hitungnya berada di daerah kritis, maka nanti keputusannya tolak H0 atau terima H1. Jika nanti F hitungnya berada di luar daerah kritis, maka terima H0 atau tolak H1. Kemudian, jika dalam pengujian varian 2 sampel ini menggunakan hipotesis satu arah kiri, maka daerah kritisnya terletak pada F yang kurang dari F1 min alfa dengan derajat bebas pembilang V1 dan derajat bebas penyebut V2. Dalam hal ini, jika nanti F hitungnya berada di daerah kritis, maka keputusannya tolak H0 atau terima H1. Sementara itu, jika nanti F hitungnya berada di luar daerah kritis, maka keputusannya terima H0 atau tolak H1. Selanjutnya, jika dalam pengujian varian 2 sampel ini menggunakan hipotesis 2 arah, maka daerah kritisnya dibagi menjadi 2, yaitu terletak pada F yang kurang dari F1 min alfa per 2 dengan derajat bebasnya V1 dan V2, atau F yang lebih besar dari F alfa per 2 dengan derajat bebas V1 dan V2. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Jika nanti F hitungnya berada di daerah kritis, maka keputusannya tolak H0 atau terima H1. Tetapi jika nanti F hitungnya berada di luar daerah kritis, maka keputusannya terima H0 atau tolak H1. Tentang bagaimana menentukan nilai dari F alfa per 2 V1 V2 atau F1 min alfa per 2 V1 V2 atau berupa F alfa V1 V2 atau F1 min alfa V1 V2, kita bisa menggunakan tabel F sebagai berikut dengan alfa sebesar 0,01. Atau jika kita menggunakan alfa sebesar 5%, kita bisa menggunakan tabel F dengan alfa sebesar 0,05 atau 5% sebagai berikut ini. Contoh soal, ada 2 pabrik penghasil kapur, yaitu pabrik Nice dan pabrik Nasdaq. Bandingkan apakah varian panjang kapur itu dari kedua pabrik itu sama atau tidak. Sebagaimana pengujian sebelumnya, dengan data yang diperoleh dari masing-masing pabrik adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada informasi bahwa jumlah sampel yang diambil dari pabrik Nice ini sebanyak 21. Kemudian jumlah sampel yang diambil dari pabrik Nasdaq itu ada sebanyak 25. Kemudian rata-rata dari panjang kapur di pabrik Nice itu sepanjang 3,27. Kemudian rata-rata panjang kapur dari pabrik Nasdaq itu sepanjang 2,53. Kemudian standar deviasinya dari hasil produksi pabrik Nice itu ada 1,3, kemudian standar deviasi dari pabrik Nasdaq itu 1,16. Kemudian, apakah ada perbedaan varian panjang kapur antara pabrik Nice dengan pabrik Nasdaq jika kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 2%? Jawab. Di sini kita rumuskan dulu hipotesis berdasarkan contoh kasus di atas, di mana berdasarkan contoh kasus di atas
kita tidak memiliki informasi berapa selisih varian antara populasi 1 dengan varian populasi kedua. Sehingga rumusan yang tepat untuk kasus di atas tadi, kita rumuskan H0-nya tidak ada perbedaan varian panjang kapur dari pabrik Nice dengan pabrik Nasdaq. Atau bisa kita tuliskan dengan suatu persamaan, varian dari populasi ke-1 itu sama dengan varian dari populasi kedua. Kemudian H1-nya kita rumuskan sebagai berikut. Terdapat perbedaan varian panjang kapur dari pabrik Nice dengan pabrik Nasdaq. Kemudian bisa juga kita tuliskan dengan suatu persamaan, yaitu varian dari populasi pertama itu tidak sama dengan varian dari populasi kedua. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan dalam contoh kasus di atas menggunakan alfa sebesar 2%. Lanjut ke daerah kritis. Sebelum kita mencari lebih jauh tentang letak daerah kritis dari kasus ini, maka terlebih dahulu kita ketahui berapa derajat bebas pembilang dan berapa derajat bebas dari penyebutnya. Untuk derajat bebas pembilangnya di sini disimbolkan dengan V1 atau DF1, di mana hal ini diperoleh dari jumlah populasi pertama yang dikurangi dengan 1. Jumlah populasi pertama yang kita gunakan di sini adalah jumlah sampel dari pabrik Nice yang sebesar 21 kemudian dikurangi dengan 1. Hasilnya untuk derajat bebas pembilangnya sebesar 20. Kemudian kita lanjutkan ke derajat bebas penyebutnya. Dalam hal ini yang disimbolkan dengan V2 atau DF2 yang diperoleh dari jumlah populasi kedua yang dikurangi dengan 1. N2 yang menyatakan jumlah sampel yang diambil dari pabrik Nasdaq, di sini jumlahnya sebanyak 25, kemudian dikurangi 1 menghasilkan sebesar 24. Kemudian untuk mencari letak daerah kritisnya yang mengacu pada taraf signifikansi, kemudian derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, sehingga kita peroleh letaknya adalah sebagai berikut. Karena bentuk hipotesis yang kita gunakan dalam contoh kasus ini menggunakan dua arah, sehingga nanti ada dua daerah kritis, yaitu arah kanan dan arah kiri. Untuk arah kanan yang disimbolkan dengan F alfa per 2 V1 V2 yang dituliskan dengan sebagai berikut. 0,01 ini dari alfa per 2, kemudian 20 dari derajat bebas dari pembilangnya, kemudian 24 ini menyatakan derajat bebas dari penyebutnya, sehingga jika kita cari di tabel F kita peroleh 2,74. Kemudian untuk arah kiri dapat kita cari berdasarkan F1 min alfa per 2 yang menghasilkan 0,99, kemudian derajat bebas pembilangnya sebesar 20, kemudian derajat bebas penyebutnya sebesar 24, sehingga jika kita cari dalam tabel F, distribusi F, maka kita peroleh terletak pada 0,349. Kemudian lanjut ke uji statistik menggunakan uji F, di mana dapat kita tentukan berdasarkan F hitungnya yang diperoleh dari varian dari sampel ke-1 dibagi dengan varian dari sampel ke-2. Varian dari sampel ke-1 itu nilainya 1,30 kuadrat, kemudian varian sampel kedua ini sebesar 1,16 kuadrat, sehingga F hitungnya kita peroleh 1,256. Kemudian kita kembalikan lagi ke letak daerah kritisnya berdasarkan apa yang kita cari di atas tadi, kita ilustrasikan sebagai berikut, yaitu F hitungnya sebesar 1,256 itu terletak pada di luar daerah kritis di sini, sehingga kita putuskan bahwa terima H0 atau tolak H1, sehingga kita simpulkan dari contoh kasus ini di mana tidak ada perbedaan varian panjang kapur antara dua kelompok sampel dari pabrik Nice maupun dari pabrik Nasdaq. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.